من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai manajemen peserta didik dengan anggota yang pertama Salehuddin Saleh, yang kedua Siti Aminah sebagai pemateri, dan yang ketiga Ibu Dewan Pratama atau saya pribadi yang langsung sebagai moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Peserta Didik. Baiklah, yang akan menyampaikan materi pertama, kami mohon kesediaan dari saudara Muhammad Salehuddin Saleh untuk memaparkan materi mengenai pengertian dan ruang lingkup beserta proses dan strategi dalam penerimaan siswa baru. Kepada saudara Muhammad Salehuddin Saleh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Berbicara tentang pengertian manajemen, secara etimologis, manajemen diambil dari kata manage atau to manage, yang berarti mengolah, mengatur, menjaga, dan lain sebagainya. Secara terminologis, manajemen merupakan suatu proses pengolahan atau mengatur di lingkungan yang dimana individu bekerja sama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Baik, apakah ada keterkaitan antara manajemen dengan peserta didik? Tentu jawabannya iya, karena tanpa adanya manajemen, suatu lembaga atau organisasi tidak akan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Karena manajemen sangatlah penting untuk diterapkan di lembaga maupun organisasi atau di perusahaan-perusahaan atau di dalam dunia bisnis yang dirancang oleh seseorang. Baik, manajemen peserta didik, kalau kita lihat atau ditinjau dari segi lembaganya, manajemen peserta didik merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik semenjak dari penerimaan atau awal penerimaan sampai peserta didik itu dinyatakan lulus atau tamat dari suatu lembaga atau sekolah tersebut. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Ada 3 tugas utama yang harus dilakukan di dalam ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, penerimaan murid baru. Yang kedua, kegiatan kemajuan belajar. Yang ketiga, bimbingan dan pembinaan disiplin. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang proses dan strategi penerimaan peserta didik baru. Proses dan strategi penerimaan peserta didik baru merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga sekolah tertentu untuk mencari siswa ya, atau mencari peserta didik agar bergabung atau menjadi bagian daripada suatu instansi atau lembaga sekolah tersebut. Ada 2 strategi yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga sekolah. Yang pertama, sistem promosi. Sistem promosi merupakan sistem yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga sekolah tanpa adanya seleksi, baik itu seleksi ujian tulis, seleksi kemampuan bakat ataupun yang lainnya. Biasanya sistem promosi ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang notabene para pendaftarnya sedikit.
siswa yang mendaftar masih sedikit daripada kuota yang sudah ditentukan. Yang kedua, sistem seleksi. Sistem seleksi merupakan proses yang dilakukan atau dilaksanakan oleh suatu instansi atau lembaga sekolah tertentu, apakah peserta didik diterima atau tidak. Sistem ini biasanya diterapkan oleh sekolah-sekolah atau lembaga instansi yang dianggap favorit atau dianggap terkenal atau dikenal oleh lapisan masyarakat. Kenapa? Karena pada saat penerimaan peserta didik baru, kuota yang ditentukan sangat limit ketimbang yang mendaftar. Begitu banyak yang mendaftar peserta didiknya atau siswa yang mendaftar terlalu banyak, sehingga kuota tersebut tidak mencukupi. Maka karena tidak mencukupi kuota peserta didik yang akan mendaftar atau diterimanya peserta didik, maka perlu sistem seleksi di lembaga atau instansi tersebut. Biasanya ada dua sistem seleksi yang sering kita kenal atau sering kita temukan. Yang pertama, sistem administratif. Sistem administratif ini berpatokan kepada dokumen-dokumen atau dokumen penting yang akan mendukung diterimanya peserta didik tersebut. Misalkan dari segi prestasinya, dia pernah juara ini, juara itu, atau juara 1, 2, dan 3. Nah, itu yang disebut dengan seleksi administratif. Dan seleksi administratif itu tidak hanya berpatokan terhadap prestasi, tetapi berpatokan juga terhadap ijazahnya atau nilai rapotnya, atau bahkan identitas-identitas yang akan mendukung dia bisa masuk di lembaga atau instansi tersebut. Nah, yang kedua, ada seleksi akademik. Seleksi akademik ini dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi, tujuannya untuk mengetahui kemampuan peserta didik baru yang akan mendaftar di instansi tersebut. Misalkan ada ujian tulis, ada ujian berbasis komputer. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan atau sejauh mana kesanggupan dari peserta didik baru itu untuk bisa bergabung di lembaga sekolah atau instansi tersebut. Selanjutnya, materi ketiga, pencatatan prestasi peserta didik. Pencatatan prestasi peserta didik merupakan pencatatan yang dilakukan untuk seluruh sekolah, untuk masing-masing kelas, dan untuk siswa secara perorangan. Ada beberapa metode yang dilakukan oleh satu instansi atau lembaga sekolah tertentu dalam pencatatan peserta di dalam pencatatan prestasi peserta didik. Di antaranya yang pertama, ada buku daftar nilai. Buku daftar nilai ini merupakan buku pertama yang digunakan untuk menuliskan nilai hasil belajar yang diperoleh langsung dari kertas pekerjaan, baik itu dari hasil ulangan atau dari hasil latihan. Yang kedua, buku lecture atau disebut dengan buku kumpulan nilai. Setelah seluruh nilai itu terkumpul, artinya setelah seluruh nilai hasil ulangan harian dan juga latihan diolah dan diperoleh nilai akhir, maka langkah selanjutnya adalah memindahkan nilai akhir tersebut ke dalam buku lecture atau disebut dengan buku kumpulan nilai. Artinya semua nilai peserta didik itu dikumpulkan dalam satu buku, mulai dari latihan 1, latihan 2, latihan 3, ataupun ulangan-ulangan tertentu seperti ulangan akhir, ulangan tengah semester, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, buku raport. Buku raport merupakan sebuah buku memuat hasil belajar siswa selama siswa tersebut mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Buku raport ini fungsinya untuk hasil akhir, untuk mengetahui
prestasi atau hasil nilai yang dicapai oleh peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mohon kesediaan dari saudari Siti Aminah untuk menjelaskan materi mengenai pelayanan, bimbingan dan penyuluhan dan monitoring. Kepada saudari Siti Aminah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan di sini artinya suatu proses dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dalam rangka mencapai tujuan bimbingan yang efektif dan efisien. Tujuan dari bimbingan dan penyuluhan itu sendiri ada dua, secara umum dan secara khusus. Secara umumnya yaitu dapat membantu dalam mencapai kebahagiaan pribadi, sedangkan tujuan khususnya yaitu memperkembangkan pengertian dan pemahaman di dalam kemajuan dirinya. Selanjutnya terkait dengan monitoring atau pengawasan. Monitoring atau pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjalin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari monitoring atau pengawasan ini banyak sekali. Yang pertama, pemeriksaan, yang kedua, pengujian dan penilaian, yang ketiga, pengurusan, yang keempat, peninjauan, yang kelima, pengamatan atau pemantauan, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui pentingnya monitoring atau pengawasan di sini, yaitu yang pertama, membawa perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Yang keempat, kebutuhan manajer. Yang kelima, menjamin tercapainya tujuan. Dan yang terakhir, pengawasan dapat menjaga pemborosan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada saudari Siti Aminah yang telah berkenan memaparkan materi yang tadi. Baiklah, mungkin penyampaian dari saudari Siti Aminah mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Baik, saya mewakilkan seluruh rekan-rekan dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangan, beserta mohon maaf atas salah kata dan khilaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.